Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ahmad Irfan yang pada kesempatan kali ini jarang-jarang nih Assalamualaikum kita membahas seputar Betawi. Nah, jadi di diksi yang ke-9 ini kita akan membahas seputar Betawi, khususnya yang buku yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Irfan, yaitu buku Nasihat Orang Tua Betawi. Ya, mungkin kita tahu tentang Betawi itu tentang budaya saja, tapi di buku ini dibahas tuntas mengenai nasihat dan yang lain sebagainya. Sehingga kita juga perlu tahu nih, Ustadz, kira-kira apa sih yang melatar belakangnya Ustadz untuk menulis buku Nasihat Orang Betawi ini? Sehingga mungkin banyak yang pembaca-pembacanya dapat mengambil manfaatnya nih Ustadz. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Al-Aufiyah, insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun antum berada. Sebelumnya terima kasih Bang Diki yang memang telah menginisiasi ngobrol santai dalam Diksi Al-Aufiyah ini dengan mengangkat sebuah tema yang berkaitan dengan nasihat orang tua Betawi. Jadi sejarahnya ya, ataupun latar belakang ya, saya menulis buku ini tentang nasihat orang tua Betawi adalah sebenarnya dari iseng-iseng aja nih Bang Diki gitu kan, mencoba untuk menginventarisir ya. Saya ingat-ingat lagi kira-kira nasihat yang pernah disampaikan oleh orang tua saya gitu kan. Kalau orang Betawi kan manggil bapak itu baba gitu ya. Itu saya inventarisir, kemudian saya tulis sambil juga saya melakukan riset kecil-kecilan, tanya teman ya, kemudian sebagian orang tua, lalu menginventarisirlah beberapa perkataan atau nasihat yang memang itu umum disampaikan oleh orang-orang tua, dalam hal ini orang-orang tua yang memang berasal dari Betawi gitu ya. Kemudian singkat cerita dikumpulkanlah beberapa nasihat yang memang masih sangat relevan ya dengan keadaan zaman. Akhirnya terkumpullah beberapa nasihat gitu. Hal ini juga dilatar belakangi dari problematika kehidupan masyarakat perkotaan, wabil khusus di Jakarta, yang memang sangat hektik ya dengan permasalahan-permasalahan ibu kota gitu ya, di mana permasalahan globalisasi, modernisasi, dan juga permasalahan urban ya, kaum urban ini setidaknya ini berdampak juga pada permasalahan moral gitu pada masyarakat perkotaan. Dan ada hal yang menarik bahwa di antara hal untuk mengcounter ya permasalahan tadi itu adalah kearifan lokal gitu ya, kearifan lokal orang-orang Betawi yang sangat kental ya dengan nilai-nilai religiusitasnya, nilai-nilai keislamannya. Ini saya rasa adalah hal yang memang menarik dan itu bisa menjadi solusi atas permasalahan moral di kota-kota seperti Jakarta gitu ya. Nah, itu diantaranya adalah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang tua ya, dalam hal ini orang tua Betawi, itu masih sangat relevan ya dengan konteks kehidupan di perkotaan ya, yang memang nasihat itu bukan hanya berkaitan dengan individu saja, tetapi cakupannya cukup luas ya, bisa ada kaitannya dengan rumah tangga ya, ada kaitannya dengan pendidikan anak, bahkan ada kaitannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan ya, sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang-orang tua Betawi itu mempunyai skup yang holistik gitu ya, untuk kehidupan
bersosialisasi, bermuamalah di keluarga dan juga di masyarakat. Nah, sehingga inilah ya dari itulah ya akhirnya saya tergugah untuk mengumpulkan itu ya, sehingga dengan gaya bahasa Betawi yang sangat ringan ya. Betawi itu kan terkenal dengan ceplas-ceplosnya dikit ya, dengan gaya bahasa yang ringan tetapi punya makna filosofis yang cukup dalam, sehingga nantinya kita akan bahas ya satu persatu apa sih nasihat-nasihat orang-orang tua Betawi yang memang itu relevan dengan kehidupan zaman saat ini, terlebih pada masyarakat perkotaan gitu, Dik. Jadi, itu setidaknya yang latar belakangi. Iya, ajib, Ustaz. Jadi nggak sembarangan ya, Ustaz, ya, nulis nasihatnya by research gitu. Iya, artinya setidaknya ya mini riset lah, ya kecil-kecilan gitu kan, karena memang kita ini ya Al-Aufiah ini memang domisilinya di Jakarta gitu ya, di mana memang masih banyak orang-orang Betawinya dan memang masih banyak orang-orang tuanya yang memang masih selalu memberikan nasihat itu kepada anak-anaknya gitu. Ya, ngomong-ngomong nih, Ustaz, kan di buku antum nih, Ustaz, ada nasihat orang Betawi nih, Ustaz. Tapi kalau boleh tahu, Ustaz, sebenarnya urgensi atau posisi nasihat itu dalam agama itu seperti apa sih sebenarnya? Oh ya, baik. Buku ini sebenarnya itu berbicara tentang pendidikan akhlak ya. Karena nasihat ini adalah bagian daripada metode ya. Ya, bagian daripada metode pendidikan kepribadian akhlak seseorang itu diantaranya adalah dengan nasihat. Dan nasihat orang tua ini juga masuk ke dalam sisi pendidikan keluarga gitu ya. Karena memang problematika kehidupan masyarakat saat ini itu rendahnya peran keluarga dalam mengedukasi anggota keluarganya. Artinya pendidikan keluarga ini, Dik, itu perlu direvitalisasi lagi, Dik. Ya, perlu direvitalisasi lagi, divitalkan kembali fungsi keluarga yang memang berfungsi sebagai lembaga edukasi ya, lembaga mendidik dan juga lembaga untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan. Nah, sehingga dari situlah bahwa di mana keluarga ini adalah sekolah pertama wabil khusus ibunya ya, maka dalam hal ini orang tua gitu kan, dia mempunyai peran untuk sebagai seorang pendidik. Nah, di antara peran seorang pendidik itu tugasnya adalah memberikan nasihat. Nah, nasihat dalam agama kita itu adalah hal yang memang sangat mempunyai posisi yang sangat signifikan dan berperan ya dalam proses pendidikan akhlak gitu. Nah, banyak di Quran itu disebutkan ya, bagaimana ada dalam Quran surat Luqman ya, ayat 12 sampai dengan 14 bahkan seterusnya ya, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu kan ada makna bahwa seorang ayah itu ketika Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya, diantaranya diberikan nasihat tentang masalah akidah ya, la tusyrik billah. Nah, artinya bahwa metode nasihat ini dijadikan sebagai satu di antara metode-metode untuk mendidik akhlak. Ya, bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ada satu hadis yang memang menyatakan bahwa ad-dinu an-nasihah gitu kan, bahwa agama itu adalah nasihat ya. Artinya dalam agama itu terhimpun nasihat-nasihat ya, baik bagaimana nasihat yang berkaitan dengan akidah, bagaimana nasihat yang berkaitan dengan syariat maupun tentang akhlak gitu, sehingga ada istilah qasrul majazi ya, jadi diumpamakan agama sebuah nasihat itu maknanya bahwa terhimpun dalam agama itu adalah nasihat-nasihat untuk kemaslahatan ya, untuk akidahnya, untuk ibadahnya, untuk akhlaknya. Nah, dan juga banyak juga kita temukan dalam kitab-kitab karangan ulama itu yang berbicara tentang nasihat. Ya, semisal bagaimana dalam kitab Ayyuhal Walad ya, ada seorang murid ya Imam Al-Ghazali, beliau meminta nasihat kepada gurunya
Ya kemudian ditulislah nasihat itu ya menjadi sebuah kitab yang memang itu bukan hanya ditujukan kepada muridnya, pada prinsipnya untuk semua orang. Dan juga banyak kisah-kisah ulama-ulama ya yang memang ketika dia belajar kepada gurunya itu selalu meminta nasihat kepada gurunya, Dik. Selalu gitu. Maka kita ini ya sebagai seorang santri, sebagai seorang pelajar ya jangan hanya ketika kita ada kesulitan itu hanya meminta doa kepada guru. Bagus itu, Dik, minta doa sama guru. Tapi yang lebih ajibnya lagi adalah bagaimana dia minta nasihat kepada guru. Penting ya. Ya, penting itu. Ya, penting tuh. Jadi bukan hanya minta doa tapi ya ausoni ya, wahai guru ya, berikanlah saya nasihat, berikanlah saya wasiat. Itu banyak kita temukan dalam beberapa literatur kitab itu bahwa kisah orang-orang sukses itu ya banyak dia meminta nasihat kepada gurunya. Nah sehingga disinilah peran nasihat itu penting ya dalam agama kita. Gitu, Dik. Ajib, Ustaz. Jadi nasihat itu penting sekali. Pendidikan akhlak sangat penting untuk para pembaca, khususnya para pemirsa yang nonton di YouTube LSI Al-Wafiah ini. Nah yang menariknya, Dik, nasihat yang disampaikan oleh orang tua Betawi itu kita potret ya, kita capture dari sisi kearifan lokal yang ada di Betawi. Ya, artinya di situ ada sosiokultural ya yang memang terjadi di lingkup keluarga Betawi gitu ya. Tetapi sekalipun ini berkaitan dengan kultur Betawi ya, tetapi juga relevan ya dengan apa namanya cocok ya untuk suku-suku lain ya. Hanya memang menariknya ini dilihat pada bagaimana sih orang-orang Betawi itu mendidik anaknya dengan nasihat-nasihatnya gitu ya, nasihat-nasihat yang dengan bahasa simpel sederhana tapi maknanya dalam. Nah nanti kita akan kulas ya, kita akan kupas itu di satu persatu di sesi berikutnya gitu, Dik. Iya. Iya, Zat. Jadi bagaimana orang tua tadi itu menasihati anak-anaknya, Zat ya? Iya, Zat. Terus mungkin karena itu juga, Zat, saya juga bertanya-tanya, Zat. Kenapa Betawi, Zat? Jadi apa hubungannya Betawi dengan Islam? Kan biasanya kita tahu Betawi cuma ondel-ondel lah. Iya. Apa ada hubungan apa gitu, Zat, Betawi dengan Islam? Jadi keterkaitan apa gitu? Mungkin bisa jelasin. Ya, baik ya, Bang Diki ya. Jadi memang gini, ketika kita bicara Betawi gitu ya, ini kita angkat sisi Betawinya ya, bukan berarti primordial nih, Dik, bukan ya. Tapi karena kita berada di Jakarta. Betul. Dan ini juga bagian daripada ikhtiar kita ya untuk mengenalkan kearifan lokal ya suku Betawi kepada anak-anak generasi muda nih, wabil khusus pemuda-pemuda di Jakarta ya, karena kita ada kajian pemuda, kajian Islam pemuda Jakarta gitu ya, maka perlu ya para Gen Z ini ya mengetahui bagaimana sih nasihat yang disampaikan oleh orang-orang tua dulu gitu kan. Karena memang itu sangat berkaitan untuk kehidupan kita. Nah, lalu pertanyaan tadi dari Diki itu kenapa Betawi gitu ya. Sebenarnya ini cukup panjang ya ketika ditanya kenapa alasannya Betawi gitu ya. Satu bahwa selain karena saya juga orang Betawi gitu ya, dan ingin berupaya untuk mengedukasi ya para pemuda Betawi wabil khusus dan umumnya yang lain gitu ya, bahwa suku Betawi ini mempunyai kedekatan erat dengan Islam ya. Bahkan hampir bisa dikatakan bahwa identitas Betawi diantaranya adalah Muslim, gitu ya. Selain faktor geografis gitu ya, dia dikatakan orang Betawi yang berada pada lingkup geografi Jakarta, tetapi yang tidak kalah penting adalah secara agama dia Muslim. Maka itu menjadi sebuah identitas orang Betawi. Maka dulu ada istilah orang Selam. Orang Selam itu orang Islam gitu ya. Itu ada tuh beberapa kajian demikian. Nah, sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang tua Betawi itu sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Bahkan nanti kita bisa spill satu persatu.
itu mempunyai dasar dalil yang kuat, baik secara dari Al-Qur'annya maupun di hadisnya. Ya, kenapa? Karena memang orang-orang Betawi ini secara kultur dan sejarah ya memang sangat kental dengan keislaman. Ya, mereka hampir dikatakan bahwa sangat menjaga akidah daripada anaknya. Ya, sampai-sampai didahulukan itu adalah pendidikan agamanya. Ya, makanya orang Betawi umumnya yang dulu itu selalu sekolahnya di sekolah Arab tuh istilahnya, itu sekolah Arab itu sekolah madrasah. Gitu. Nah, jadi kenapa Betawi? Karena memang satu karena kedekatan Betawi dengan Islam cukup kuat. Nah, begitu pula dengan suku-suku yang lainnya ya, bukan eksklusif ya Betawi saja, tetapi ini dari sisi sejarahnya ya, dan juga dari aspek sosiokulturalnya ya. Apalagi punya kedekatan yang erat dengan para ulama dan habaib gitu. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita akan bahas satu persatu nantinya gitu Bang Diki. Iya, betul. Gitu Ashabul Alfiah ya. Jadi nanti nasihat-nasihat yang ada di buku Nasihat Orang Betawi ini insya Allah di episode-episode berikutnya kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai apa aja sih nasihat yang ada di buku Nasihat Orang Betawi ini, khususnya untuk kita agar kita tahu juga orang-orang tua Betawi itu nasihatin anak itu kayak gimana ya. Nah, jadi di buku ini dibahas tuntas dan insya Allah kita bahas juga di episode Diksi Al-Alfiah yang lainnya. Jadi mungkin segitu aja kali saja. Ya, dan nanti diksi-diksi kata perkatanya itu yang kita akan bahas juga. Oh, lebih dalam lagi. Iya, artinya penggunaan kata-kata yang sederhana tapi maknanya dalam, gitu ya. Ungkapan-ungkapan yang sederhana tapi punya makna yang dalam ya, untuk kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus generasi muda saat ini. Kan orang Betawi juga belum tentu tahu ya, Betul ya. Ya, apalagi Gen Z ya. Nah, ini perlu tahu nih. Ya, biar tidak hanya bikin konten velocity aja. Waduh. Gitu ya. Tapi dia perlu tahu juga ada nasihat orang-orang tua yang memang perlu dijadikan sebagai moto hidup. Betul. Gitu. Iya, ajib. Oke, itu saja mungkin ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi pada kesempatan yang lain. Oke, mungkin segitu saja obrolan-obrolan pertama aja nih, Set ya. Insya Allah episode berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi nasihat-nasihat orang tua Betawi yang mungkin jarang kita dengar atau bahkan sangat bernilai lah untuk hidup kita, baik diri kita maupun yang nonton di YouTube LSC Al-Alfiah. Mungkin kurang lebihnya maaf. Terima kasih kepada Ustaz Irfan atas mungkin pengenalan awalnya. Jadi kalau ingin mendapatkan bukunya bisa menghubungi nomor yang di bawah ini gitu ya. Nomor ada yang di link deskripsi kita ya. Oke. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.